Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Presbiter bertugas menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk beribadah pada hari Minggu Pemuliaan Yesus Kristus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman saat ini adalah Pendeta Inyoman Murah. Kami datang menyambut-Mu ya Allah, saat kami berada dalam kerapuhan, kami sedang menghadapi persoalan besar yang belum pernah kami alami, yang menantang bukan hanya kesejahteraan kami, tetapi juga kelanjutan kehidupan di bumi ini. Mari kita berdoa kepada Allah, sumber kehidupan, agar Dia menguatkan iman kita dalam menghadapi pergumulan yang berat ini. Kita percaya bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit dan Tuhan akan membangunkan dia. Yakobus 5 ayat 15. Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 9. Mari kita sambut salam rasuli, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Nama Yesus Maha Agung dan semangatnya tetap, diperanginya jiwaku, biar malam pun gelap, langit bumi kan binasa, matahari terbenam. Nama Yesus berkuasa dan abadi cemerlang. Yesus kaulah surya rahmat, kau kobarkan hatiku, bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Dalam iman kami datang kepadamu, memohon belas kasihan dan pengampunanmu atas dosa-dosa kami kepadamu dan kepada segenap ciptaanmu. Kekhawatiran dan tekanan menguasai kami ketika wabah COVID-19 melanda hidup kami, bahkan mengancam dunia ini. Saat kami menghadapi kerapuhan, ketakutan, dan kematian, kami berteriak kepadamu, ya Allah. Engkaulah tempat perteduhan kami. Sembuhkanlah mereka yang sakit, hiburkanlah mereka yang berduka, dan lindungilah mereka yang memberi hati merawat mereka yang terserang oleh virus ini. Kami membawa doa kami kepadamu, karena kami yakin akan belas kasihan-Mu yang tanpa batas. Tuhan, kasihanilah kami dan dengarlah doa kami. Sendengkanlah telingamu kepada seruan kami meminta pertolongan-Mu. Ya Allah, dengarlah tangisan tubuh kami. Dalam rahmat-Mu, sembuhkanlah mereka yang menderita tubuhnya, pikirannya, serta kehilangan semangat. Ya Tuhan, kami lemah dan tubuh kami rentan. Berjalanlah kiranya bersama kami. Hembuskanlah kuasa pemulihan-Mu. Kami mohon belas kasihan dan pemeliharaan-Mu untuk mereka yang terdampak virus corona, dari ancaman ketakutan dan kematian. Kami berseru kepadamu, kuatkanlah kiranya kami dalam iman, harap, dan kasih. Tuhan, kasihanilah kami dan dengarlah doa kami. Sendengkanlah telingamu kepada seruan kami meminta pertolongan-Mu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengar berita anugerah berdasarkan Yeremia 33 ayat 6 dan 7. Demikian, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah.
Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Allah Pencipta, berikanlah kami hidup baru. Ampunilah dan selamatkanlah kami melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Kami diyakinkan bahwa betapapun berat dosa kami, Allah mengampuni kami dalam rahmat-Nya. Penyakit kami pun disembuhkannya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Jemaat sekalian, mari sekarang kita berdiri, kita mendengar perintah hidup baru menurut Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 9. Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 9, demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di mata Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi
sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Demikian amanat hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah. Jemaat, silakan duduk. Sekarang mari kita pusatkan hati dan iman kita mau mendengar firman Tuhan dalam bacaan dan dalam pemberitaan. Kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah, firman-Mu menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami bagi gereja-Mu dan bagi dunia ini. Sebab itu kami terpanggil lagi membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memberi kami inspirasi supaya firman-Mu sungguh-sungguh kami boleh mengerti dengan benar. Dan beri kami kekuatan dan hikmat dalam mengimplikasikannya dalam seluruh hidup kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus, firman yang kekal, kami berdoa dengan sungguh hati kami. Amin. Jemaat sekalian, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Kita sambut dengan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari Yoel pasal 1, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Yang mengatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Berataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa
yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang melilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana, pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, selama-lamanya. Jemaat, silakan duduk. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jemaat yang seiman dalam Kristus Yesus, kesaksian firman Tuhan dalam bacaan tadi bisa diberi tema. Kalau tema di dalam liturgi sinodal kita itu tema seperti doa. Ya Allah, pulihkan kami yang rapuh. Dan saya baca di beberapa buku, banyak tema bisa dibuat tetapi esensinya sama. Dan tema yang bagus dalam bingkai seruan tadi, apa hikmah di balik sebuah bencana? Apa maksud Tuhan atau suara Tuhan di balik realitas bencana dalam arti yang luas? Jemaat sekalian, tema ini memang sungguh relevan dan sangat urgen bagi kita, bahkan bagi semua orang sekarang ini yang lagi tercekam dalam bencana pandemi virus corona. Nah, sebab itu mari kita mulai dengan ayat 2b sampai dengan 3. Kita akan mengidentifikasi dulu bencana apa yang ada dalam kesaksian firman Allah tadi dan pesan apa yang ada di balik itu. Jelas bahwa pada ayat ini, kita perhatikan ayat 2b dan 3, bencana itu berupa tulah atau wabah belalang. Di sini sesungguhnya
melalui pertanyaan retoris dan pertanyaan retoris pada ayat 2 dan pernyataan pada ayat 3. Di situ jemaat sekalian, sesungguhnya Nabi Yoel mau mengingatkan umatnya, bahkan seluruh umat manusia secara universal dan dalam sepanjang sejarah, bahwa bencana adalah realitas yang tak terhindarkan. Tidak ada orang yang bisa lari dari bencana atau beralibi terhadap bencana. Tidak ada. Benar, kata-kata bijak atau peribahasa yang diwariskan oleh nenek moyang kita demikian, untung tak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak. Artinya orang tidak dapat menghindarkan diri dari bencana. Bencana atau malapetaka termasuk apa yang kita alami sekarang ini, pandemi, penyakit, memang merupakan kenyataan tak terelakkan dan oleh sebab itu harus disikapi, dihadapi dan diatasi. Ingat, Ibu Bapak, Saudara-saudara, bencana bisa menimpa siapa saja, apapun suku bangsanya, latar belakangnya, stratifikasi sosialnya, tingkat kemajuan dan keyakinannya. Sama seperti terjadi sekarang ini, tidak ada belahan dunia yang tidak tertimpa oleh bencana pandemi virus corona. Sebab itu ada catatan untuk kita, negara kita memang sudah mempersiapkan diri sejak semula untuk menyambut atau untuk menyikapi bencana-bencana yang kadang-kadang kita tidak tahu kapan terjadi, yaitu dengan membentuk apa yang disebut dengan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, atau dalam kaitan ini ada Komando Tanggap Darurat Bencana. Sebenarnya di balik itu ada dua hal. Ada mitigasi bencana, artinya pencegahan, dan ada penanggulangan bencana. Nah, mari kita kembali pada bacaan tadi. Tadi Nabi Yoel menubuatkan datangnya tulah belalang yang sangat mengerikan dan membinasakan. Saya ingin bertanya kepada jemaat yang ada di mana-mana, mungkin khususnya yang di kota. Pernahkah melihat belalang? Jangan-jangan tidak pernah. Atau mungkin pernah lihat di foto-foto, ya, begitu. Tapi sebenarnya belalang adalah serangga yang indah dan lemah. Kalau dalam jumlah yang normal, tidak berbahaya, malah sangat berguna untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Tetapi kalau dalam jumlah yang besar, itu bisa membawa bencana besar, bencana yang destruktif, yang langsung menghabiskan sumber ekonomi yang paling vital. Seperti diungkapkan dalam bacaan tadi. Mari kita baca ayat, saya ulang baca ayat 4, 6, 7, 9 sampai 12. Sorry, bukan baca, tapi kita perhatikan ayat 4. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Lalu ayat 6. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat
dan tidak terbilang banyaknya giginya bagikan gigi singa dan taringnya bagikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama seperti telah dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Lalu 9, korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan dan berkabunglah para imam yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sedang gandum sudah musnah, sebab gandum telah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis, para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana, pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dan dari antara anak-anak manusia. Begitu bacaannya. Nah, coba kita perhatikan catatan pada ayat 4. Itu menarik. Pada ayat 4 catatannya. Di sini belalang bukan penganiayaan yang fiktif. Tetapi nubuat ini didasarkan atas fakta historis, atas dasar kenyataan. Artinya hama belalang merupakan kenyataan pada zaman itu, bahkan abad 19 sampai 20 mungkin juga akan terjadi terus-menerus. Misalnya saya membaca di beberapa buku tahun 1881 di Siprus terjadi hama belalang. Tahun 1889, 2000 mil persegi pertanian daratan Afrika diserang oleh belalang dan binasa dan orang banyak yang kelaparan. Tahun 1915, Syria dan Palestina diserang belalang dan menggagalkan seluruh panen. Juga banyak orang kelaparan. Ini faktanya. Artinya bencana seperti ini bisa terjadi. Pada ayat 4, itu ada 4 tingkatan belalang. Belalang pengerip, itu baru menetas. Belalang pindahan, itu sudah bersayap dan mulai terbang-terbang, belajar terbang. Jadi belalang pengerip dan ini itu rakus makan karena bertumbuh. Kemudian ada belalang pelompat, itu sudah dewasa dan pindah-pindah. Kemudian terakhir belalang pelahap, itu belalang dewasa yang kuat, besar dalam jumlah jutaan, menyerang semua tanaman secara membabi buta dan tidak ada sisa apapun. Kemudian pada ayat 6, 7, dan 9 sampai 12, bencana belalang membawa kebinasaan total dan langsung menyerang, saya katakan tadi, sumber ekonomi yang paling vital, sumber makanan. Tidak ada yang sisa. Bencana itu menghantam semua orang, semua sektor kehidupan. Bahkan ayat 9 coba dibaca. Ayat 9. Dampaknya terasa sampai rumah Tuhan. Dampaknya sampai pada wilayah keagamaan. Dampaknya sampai pada wilayah ibadah. Jadi jemaat sekalian, bencana itu juga termasuk bencana pandemi karena penyakit seperti sekarang ini, virus corona. Sungguh berdampak pada semua sektor kehidupan. Berdampak multidimensi. Menyebabkan krisis ekonomi. Bisa mengarah pada krisis sosial.
bahkan krisis kemanusiaan, dehumanisasi. Sangat fatal. Itu yang dikatakan, saya baru baca di YouTube oleh Menteri Dalam Negeri, bahwa bencana COVID atau virus corona itu menyebabkan adanya krisis kesehatan. Dan ini berdampak pada krisis semua sektor. Krisis ekonomi. Tidak sedikit orang yang kelaparan sekarang. Tidak sedikit orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Dan tidak sedikit orang yang hidup susah. Dan tadi menarik sekali bahwa dia berpengaruh sampai pada rumah Tuhan. Dia berdampak pada bagaimana kita beribadah. Sekarang sudah berapa bulan kita tidak pernah berkumpul. Dan ini dampaknya luar biasa. Mungkin juga berdampak pada ekonomi gereja. Itu tadi sampai pada rumah Tuhan. Imam-imam tidak punya persembahan. Bayangkan kalau rumput tidak ada tumbuh-tumbuhan, binatang tidak ada yang dipersembahkan sebagai persembahan korban domba-domba, semuanya. Ini dampaknya luar biasa. Jadi di sini kita disadarkan bahwa kita dibangunkan oleh Nabi Yoel bahwa ada keterbatasan kita sebagai manusia. Nah, berikutnya sidang jemaat sekalian, yang unik dari nubuat Yoel tadi dalam bacaan tadi adalah bahwa dalam konteks umatnya pada zaman itu, bencana belalang yang destruktif itu diklaim, diyakini sebagai hukuman Tuhan. Coba lihat judul di atas ayat 2. Tulah belalang sebagai hukuman Allah. Dan di sini kita perlu berhati-hati mengartikannya. Mungkin ada yang berpikir, kok Tuhan begitu sadis membuat hukuman yang membuat banyak persoalan dan banyak masalah dalam hidup ini. Sepertinya Tuhan itu ambivalen. Satu pihak dia mengasihi, tapi satu pihak dia kejam. Dia menghukum dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan jemaat sekalian, hukuman itu berarti berkaitan dengan apa? Dengan kebenaran dan keadilan Allah. Allah menghukum karena ada sebabnya, ada alasannya. Dan Allah menghukum juga ada tujuannya. Dan hukuman Allah tidak pernah destruktif. Hukuman Allah itu mendidik. Itu yang dikatakan dalam tema di SGDK. Tuhan mendidik umatnya melalui tulah belalang, melalui bencana. Jadi di sini saudara-saudara, mari kita perhatikan ayat 5 dan 8 di situ. Coba kita perhatikan ayat 5 dan 8. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Mengapa Tuhan menghukum? Coba lihat bacaan tadi. Karena apa? Karena mereka mabuk anggur baru. Ini pokok persoalan. Dan fenomen seperti ini menjadi penyakit sosial sepanjang abad. Mungkin juga di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah orang percaya.
yang mabuk anggur baru. Mabuk di sini lupa daratan. Tidak ada lagi kesadaran. Tidak normal lagi, tidak tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana siang, mana malam. Ini sebenarnya anggur, jemaat sekalian, itu menjadi simbol harga diri di Timur Tengah. Simbol kesopanan, tapi juga mempunyai nilai keagamaan. Saya baca di buku, tidak ada orang di Timur Tengah yang tidak punya anggur. Dia malu kalau tidak punya anggur. Kalau ada orang bertamu, dia harus jamu dengan anggur. Dan anggur itu juga punya nilai sakral. Tapi di sini kalau sudah hilang kesadaran, mabuk, semua simbol yang baik tadi bukan menjadi berkat, tapi menjadi kutuk. Tanah simbol berkat, karena hama belalang berubah menjadi kutuk. Jadi jelas di sini jemaat sekalian, ini warning bagi kita. Mabuk anggur baru berkaitan dengan dosa-dosa ibadah, dengan dosa-dosa moral. Di balik ini sebenarnya ada kritikan pedas dan nabi-nabi selalu mengumandangkan suara kenabiannya, mengkritik penyembahan kepada dewa kesuburan, dewa pertanian, melupakan Tuhan. Mereka menyembah kepada Baal, dewa hujan, dewa pertanian itu, dan melupakan Tuhan yang melepaskan mereka dari Mesir. Mereka mabuk anggur, melupakan Tuhan, hidup secara tidak benar. Mereka mabuk kemewahan, mabuk kesenangan, mabuk dengan kesibukan yang sia-sia. Jadi hikmah di balik bencana, khususnya bacaan tadi atau suara Tuhan di balik bencana itu, supaya manusia sadar dari buaian kesenangan anggur baru yang memabukkan. Bisa diterjemahkan kemakmuran, kemapanan, kemajuan dalam segala bidang, kesenangan, iptek. Semua itu penting. Dan semua orang mencari itu. Tetapi jangan semuanya itu membuat kita lupa dan mengabaikan kuasa dan kasih Tuhan. Jadi supaya kita tidak mabuk anggur baru. Nah, sebab itulah Nabi Yoel pesannya tadi adalah bangunlah, merataplah, dan menangislah, ayat 8. Seperti anak dara karena kasih masa mudanya. Artinya di sini apa? Pesan firman Tuhan ketika kita diperhadapkan atau menyikapi bencana ini adalah bertobat. Kembalilah ke jalan yang benar. Di sini sadarlah dalam iman pada kasih perjanjian Tuhan yang telah memenangkan umatnya dari segala bencana yang terjadi. Jadi penting sekali di sini, semua yang terjadi kesulitan, banyak masalah yang kita alami sekarang ini membuat kita supaya bangun, sadar akan diri. Bertobat berarti kita sekalian diajak untuk menggantungkan diri hanya kepada kasih dan kuasa Tuhan, bukan kemampuan dan kekuatan sendiri. Ingat, bencana sekarang ini mengingatkan kita betapa terbatasnya kemanusiaan kita. Hanya dalam kasih dan kuasa dan pertolongan Tuhan dan kebersamaan kita untuk saling membangun dan mendukung, kita pasti bisa mengatasi bencana yang kita hadapi sekarang ini. Bertobat juga berarti mengintrospeksi diri
merenung diri di hadapan Tuhan secara jujur dan benar, meditasi atau kontemplasi, mohon hikmat dari Allah. Bertobat juga berarti merubah pola hidup dari keadaan mabuk anggur baru kepada hidup yang benar dan kudus. Sebagai umat percaya, jemaat sekalian, mari kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus yang telah naik ke sorga menjadi Raja kehidupan kita. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semuanya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita sambut dengan Kidung Jemaat 237 bait 1 dan 2. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah kehendak Kristus sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang penat, beri di jalan yang gelap, hati hendak-Mu tentram. Bila badai menderu, perdengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah kehendak Kristus sejahtera. Jemaat sekalian atau umat Tuhan yang dikasihi, mari kita berdiri untuk mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Biarlah dengan hati dan mulut masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita satu dalam doa syafaat yang kita ucapkan secara responsorial. Jemaat nanti menjawab, ya Allah, dalam anugerah-Mu pulihkanlah mereka yang rentan. Mari berdoa.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya Allah, kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita karena virus COVID-19. Kami mohon sentuhan penyembuhan-Mu agar mereka menerima perawatan yang mereka butuhkan untuk pemulihan. Kami berdoa bagi mereka yang rentan. Engkau yang mengenal ketakutan, kekhawatiran, dan kelemahan tubuh mereka. Lingkupilah mereka dengan kasih-Mu. Berilah kekuatan kepada mereka yang sedang mengerang kesakitan. Peganglah mereka yang lemah dalam rangkulan-Mu yang menguatkan. Dan berilah pengharapan serta kesabaran kepada mereka yang sedang dalam proses pemulihan. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, pulihkanlah mereka yang rentan. Ya Allah, dimanapun kami berada di muka bumi ini, kami saling terhubung. Kami mendoakan mereka yang menjadi korban virus ini di berbagai tempat di dunia. Kami memohonkan kesembuhan, perawatan kesehatan, dan keutuhan semua umat-Mu di semua tempat yang terjangkit oleh virus ini. Kiranya Engkau ya Allah memberikan kekuatan dan semangat kepada mereka yang terkapar agar mereka mampu bertahan dalam iman dan pengharapan dan terus berjuang melawan epidemi ini. Berkatilah usaha-usaha kami bersama, sumber daya yang kami gunakan, serta hati yang melayani, agar semua dapat bermanfaat untuk menghalau penyakit ini. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, pulihkanlah mereka yang rentan. Kami mendoakan mereka yang sedang dikarantina karena ancaman penyakit ini. Hiburkanlah mereka dengan damai-Mu yang melampaui akal manusia. Dan berilah mereka kesabaran di tengah masa yang mencekam ini. Kami juga mendoakan keluarga, teman, dan komunitas yang menantikan pertemuan mereka kembali. Ya Roh Kudus, hiburkanlah mereka. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, pulihkanlah mereka yang rentan. Kami mengenang dalam kasih mereka yang telah meninggal karena virus ini. Semoga mereka beristirahat dengan tenang dan damai dalam pelukan kasih-Mu. Kami doakan mereka yang kehilangan orang-orang yang dicintai. Kiranya Engkau ya Allah menghibur dan menguatkan mereka. Di saat perpisahan yang berat ini, semoga kekuatan sayap kasih-Mu menopang mereka agar mampu bangkit di tengah pengalaman yang meluluh lantakkan kehidupan mereka, sehingga mereka dapat membangun kembali pengharapan masa depan bersama. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, berilah mereka istirahat yang tenang. Kami mendoakan mereka yang memberi diri untuk melayani masyarakat. Mereka yang bekerja keras, menyadarkan masyarakat bagaimana mengurangi risiko infeksi dan penyebaran wabah ini. Secara khusus kami berdoa bagi semua tenaga medis, mereka yang berani mengambil risiko demi menyelamatkan hidup sesama. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat dan pengetahuan kepada pemimpin bangsa kami, kepada pemerintah, mereka yang mengambil keputusan bagi keselamatan orang banyak, dan mereka yang berjuang untuk melawan penyebaran COVID-19 dan mengupayakan langkah-langkah bagi pemulihan masyarakat.
Semoga mereka tidak putus asa ketika menghadapi jalan buntu. Semoga pengharapan mereka untuk memperbaiki situasi tidak pudar. Dengan pertolongan-Mu kiranya mereka mampu memikirkan apa yang harus dilakukan untuk mengobati mereka yang terdampak dan terus mendorong segenap warga masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyelamatkan banyak orang. Ya Allah, dalam rahmat-Mu, tolonglah mereka yang mengambil keputusan dan tindakan yang efektif untuk mengatasi COVID-19. Ya Allah, sumber kehidupan, sebagai makhluk yang rapuh, kami mengaku bahwa kekuatan-Mu itulah yang menjadi kekuatan kami. Anugerahkanlah hikmat dalam pekerjaan kami, kasih-Mu dalam kesakitan kami, dan damai-Mu di hati kami. Kirimkanlah berkat-Mu bagi semua yang peduli kepada mereka yang lemah. Topanglah mereka dan berilah agar sukacita-Mu dinikmati oleh banyak orang dalam keadaan apapun. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, pulihkanlah mereka yang rentan. Ya Roh Kudus, tiupkanlah damai dan kehidupan yang baru bagi setiap orang. Anugerahilah kami dengan rasa kepedulian sosial yang kuat untuk melakukan hal yang perlu kami lakukan bagi semua dengan penuh kasih dan kerendahan hati. Berkatilah semua orang yang bekerja sama sebagai satu keluarga Allah untuk mewujudkan belas kasihan-Mu di dunia ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini berkat Tuhan tersedia bagi kita. Mensyukuri semua itu, mari kita memberi persembahan sukarela guna pelayanan kasih dan keadilan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya
untuk mendoakan persembahan kita bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih-Mu yang menjamin keselamatan kami. Sebagai wujud syukur kami, saat ini kami telah memberikan persembahan. Terimalah ya Tuhan, sebagai tanda hormat dan kasih bagi-Mu, serta pakailah seluruh hidup kami untuk melayani Engkau dengan penuh kasih. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mohon sejenak mengikuti beberapa penekanan warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan dan pengutusan kita sepekan ke depan. Jam ibadah perjamuan kudus disampaikan lagi bahwa sesuai keputusan Sidang Majelis Jemaat GPIB Immanuel Triwulan 3 tanggal 8 Februari 2020, maka jam ibadah khusus ibadah perjamuan kudus di Gereja Immanuel mengalami perubahan sebagai berikut. Pukul 06.30 WITA menjadi pukul 06.00 WITA. Pukul 9.00 WITA tetap, pukul 16.30 WITA menjadi pukul 16.00 WITA. Pukul 19.00 WITA tetap. Demikian untuk diketahui oleh seluruh jemaat. Penanggulangan dampak COVID-19. Dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19 di GPIB Immanuel Makassar, tahap ketiga, bulan Juni 2020, maka tim kerja mohon dukungan warga jemaat untuk dapat membantu dalam bentuk dana, natura, dan obat-obatan. Bantuan tersebut dapat dikumpulkan di kantor majelis jemaat dan bantuan dana bisa melalui rekening MyBank nomor 17380111113 atas nama Ketua 4 PHMJ. Tuhan memberkati. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap menjaga kesehatan dan memelihara iman dan pengharapan kepada kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Juga mentaati aturan pemerintah yang berlaku demi mendukung proses pemutusan penyebaran virus COVID-19. Penutup, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk segala partisipasi melalui berbagai bentuk persembahan dan sumbangan warga jemaat guna menunjang penyelenggaraan gereja Tuhan. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan dan informasi penata layanan lebih lanjut, dapat menghubungi presbiter di sektor pelayanan atau langsung ke kantor majelis jemaat setiap hari jam kerja. Demikian warta ini. Selamat menjalani Minggu Pemulihan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Salam Majelis Jemaat. Jemaat sekalian, mari kita berdiri. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kidung Jemaat 350. Tuhan berilah rahmat-Mu
Jemaat sekalian, pulanglah dengan damai sejahtera, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya tangan Allah yang menyembuhkan, menyentuh, dan menghidupkan kita. Kiranya kuasa Allah yang menghidupkan mengalir ke dalam setiap sel tubuh kita dan ke dalam kedalaman jiwa kita, membersihkan, memurnikan, memulihkan kita agar kita menjadi utuh dan kuat dalam kuasa dan damai-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.